Selamat bergabung di podcast Politik Kebatinan, di mana kadang politik bikin kebatin, kadang juga overthinking, dan yang pasti harus yakin. Jadi gini, Batman, topik besarnya adalah dampak Komal TikTok terhadap perpolitikan nasional hari ini. Yang mana gue tahu lu juga konten kreator dan terserah lu menyingkapinya bagaimana. Nanti gue moderatorin. Lu boleh perkenalkan diri dengan nama apapun karena nanti kita mengalir aja. Oke? Silakan, Batman. Sebelumnya gue makasih juga atas waktunya ya. Baik. Iya, memang TikTok sekarang menjadi platform yang sangat strategis ya bagi perpolitikan kita di masa kini ya. Dan bahkan waktu itu ada salah satu paslon mengatakan memang ya ayo mengarahkan pendukung-pendukungnya untuk masuk ke lane TikTok karena memang di sini strategis untuk menyampaikan informasi, baik itu informasi yang itu real ataupun hoax ya, dan bisa dicerna oleh para pemilih ya. Dari itu sangat strategis teman-teman. Dan juga setelah pemilu bisa juga bisa juga dipergunakan untuk menyampaikan apa kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan, baik itu yang sudah berjalan maupun yang belum dilaksanakan. Nah, itu juga penting buat para pejabat kita ya, atau orang-orang yang sudah diberi kewenangan ya. Seperti itu, Bang. Iya, kalau kita lihat kan fenomena ini juga fenomena baru yang terjadi di 2024. Karena seingat saya 2019 mungkin belum semasif ini, andai pun udah ada gitu ya. Tapi di 2024 saya pribadi karena baru berkecimpung juga dan melihat oh ada loh ternyata, karena komal-komal yang sebelumnya kita tahu biasa gosip, karaoke, nyanyi apa segala macam. Tapi tiba-tiba kita dipertontonkan, oh ada komal politik ternyata. Nah, setelah kita ikuti beberapa lama, kita pelajari secara seksama, ternyata masif juga dampaknya terhadap pendidikan politik ya di masyarakat bawah gitu, di civil society akar rumput. Nah, yang mana orang-orang yang sebelumnya hanya disuplai berita lewat media mainstream, pada akhirnya dengan adanya komal-komal TikTok politik itu banyak hal-hal yang bocoran mungkin atau spill-spillan yang kita nggak pernah dengar atau belum dengar di media mainstream, kita jadi tahu kan. Tapi fenomena yang lain lagi, ada perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi yang kadang memang mengarah ke pepesan kosong, dalam artian debat kusir yang nggak ada ujungnya. Nah, menurut sudut pandang Batman gimana? Iya, jadi memang untuk mengakses TikTok ini siapa saja bisa, Bang ya. Dari orang yang punya intelektual ya ataupun tidak, atau bahkan orang-orang yang punya posisi ya, orang-orang yang dianggap penting di negara ini ya, bisa masuk TikTok dan sangat fleksibel ya. Anda sedang tidur ya, tiduran di kasur ya, di kamar mandi atau bahkan di tempat makan, kita bisa mengakses TikTok dan bisa menyampaikan informasi-informasi itu, Bang. Iya, makanya itu bisa diakses siapa saja. Dikatakan bahwa dengan kosong, debat kusir ya sering terjadi, teman-teman. Nah, itulah fungsinya bagaimana teman-teman untuk berdiskusi ya, berdebat ya, atau memberikan informasi. Nah, Anda yang tahu ya, yang meluruskan gitu informasi-informasi sehingga masyarakat itu tercerahkan ya, punya pendidikan politik. Memang kita butuhkan, Bang, narasi pro kontra ini ya. Kalau kita pro aja nggak ada kontranya kan nggak hidup diskusi, Bang. Enggak. Seperti itu kan masyarakat. Ya, betul. Nah, tapi maksudnya pada akhirnya kan itu juga mencerminkan bahwa di bawah pun, di akar rumput pun sudut pandangnya berbeda-beda gitu ya. Terlepas dari pro dan kontra, kemarin juga saya pernah ngebahas sama teman-teman. Kadang yang nggak bisa disepakati sama orang, sepakat untuk tidak sepakat gitu. Sehingga masing-masing ingin mempertahankan argumentasinya tanpa ada ujungnya. Yang memang kita nggak bisa memaksakan, mau kita di pihak pro, mau kita di pihak kontra. Pada saat kita berdiskusi, apalagi kalau larinya udah ke personal, itu udah nggak sehat. Kan gitu, yang sering dipertontonkan di komal-komal TikTok politik ini. Tapi banyak juga yang seru-seru dan mengedukasi.
Nah, kalau Batman sendiri ngelihat arusnya ini, kalau bicara politik hari ini kemana si Komal TikTok ini? Nah, itulah yang apa namanya di TikTok ya ada beberapa peran, Bang. Ya, ada yang berperan sebagai host, ada yang berperan juga sebagai moderator, ada Ya. juga yang berperan sebagai narator. Ya, untuk menjadi kondusif ya apa namanya perbincangan kita itu memang harus diatur, Bang. Ketika ya ada narator yang menyampaikan apa narasinya tidak sesuai data atau dia menyerang personal, nah disitulah fungsi host untuk mengingatkan, Bang, itu supaya apa namanya komal-komal ini atau apa namanya ruang-ruang diskusi kita di TikTok ini bisa kondusif, bisa berjalan seperti itu, Bang. Iya, iya. Kalau arusnya hari ini, oke, kita bicara kontestasi Pilpres kan udah selesai, ya. Dan kita semua tahu apa yang menjadi catatan dan apa yang telah dipertontonkan. Nah, setelah bergulirnya ini, hari ini, komal-komal TikTok ini arusnya kemana? Membicarakan tentang apa? Ini kita seolah-olah nggak tahu apa-apa dan untuk masyarakat yang nonton yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Oke. Ya, harusnya ya mau tidak mau atau kita tidak bisa memungkiri bahwa sebentar lagi kita akan pilkada, Pak. Di Agustus akan ada pendaftaran calon di situ ya. Nah, di situ. Nah, situasi hari ini semuanya sedang menunggu dan mempertimbangkan, Bang. Dan semua di media mainstream, di media TikTok, di Instagram berbicara ya tentang pilkada. Di mana pilkada yang paling ini? Battlefieldnya di Jakarta. Diakui atau tidak? Ya. Oke. Ya, karena memang Jakarta ini sangat seksi, 8.000 triliun apa 80 triliun ya apa namanya anggarannya, teman-teman. Dan memang Jakarta ini menjadi trade center lah. Utamanya apa etalase Indonesia ini ada di Jakarta. Itu tidak bisa mungkin. Dan Jakarta apa namanya itu bisa jadi orang yang jadi situ akan berkontestasi kembali di Pilpres seperti itu, Bang. Batu loncatannya di situ. Kalahnya di situ kalau kata Bambang Pacul. Oke. Berarti hari ini yang sedang terjadi arus pembicaraan politik di komal-komal TikTok politik tentang pilkada. Nah, masing-masing daerah karena TikTok ini kan cukup unik ya. Dia cakupannya luas, senusantara bahkan seluruh dunia kan gitu. Nah, kita juga beruntung di beberapa momen bertemu dengan orang-orang yang berada di belahan Nusantara yang lain kan gitu. Nah, kalau kita bicara pilkada berarti kan memang walaupun trend centernya itu adanya di Jakarta, masing-masing daerah ini kan juga akan mengusung pemimpinnya masing-masing, ya kan? Dari pengalaman Batman pribadi deh, pernah nggak terjadi bukan perdebatan lah ya, tapi diskusi komperan antara daerah dia dengan Jakarta lalu dengan daerah lain lagi dalam konteks kepemimpinan plus minusnya? Iya, pasti ada, Bang ya. Dia mengkomparasi bagaimana apa yang terjadi di daerahnya. Tapi ujung-ujungnya memang ke Jakarta, Bang. Semua Pasti. orang pasti ujungnya pasti ke Jakarta, Bang. Pemerintahan pusat tadi di Jakarta. Betul. Oke. Ya. Memang arahnya semuanya ke situ dan kita tidak bisa apa namanya istilahnya susah juga kita untuk membuat itu secara merata, mungkin apa namanya nggak bisa. Ini arusnya pasti ke Jakarta, Bang. Oke, kalau kita mundur lagi nih, dampak komal TikTok politik ke perpolitikan nasional berarti kalau hari ini kira-kira persentasenya menurut Batman dengan perjalanan konten mungkin udah beberapa tahun, seberapa besar TikTok ini bisa merubah paradigma civil society di bawah? Ya, sebelum bicara itu tadi Anda bicara tentang kita terhubung ya. Orang-orang yang berdiaspora ya, orang-orang yang terpecah sama. Tapi karena memang kita satu Indonesia, kita akan terhubung, Mbak. Dari hati, dari visi. Iya, makanya juga orang-orang yang berdiaspora, orang-orang yang jutaan kilometer jauhnya di sana ya, bermil-mil itu akan terhubung melalui apa? Melalui komal TikTok, melalui platform ini, Bang. Dan dia menyampaikan informasinya
menyampaikan kecintaannya terhadap negeri ini, Bang. Seperti itu. Nah, tadi Karena ya terus ya, lanjut. presentase, Anda bicara presentase tadi ya. Hmm. 120 juta pengguna TikTok di Indonesia ya. Dan Oke. ini ya sangat strategis, Bang. Sangat strategis dan sangat menarik ini TikTok ini. Dan ini juga 100 juta pengguna TikTok ya, saya kira ketika kita berbicara di TikTok ya pasti impact-nya besar, Bang. Dengan membuat VT, kita live setiap hari seperti itu, ini dampaknya besar. Tapi optimal nggak? Ya sangat optimal, Bang. Baik itu mengangkat dan menjatuhkan. Ya, untuk mengangkat. Ya, Menarik untuk gitu, mengangkat menarik paslon gitu. dan untuk menjatuhkan. Ya. Pasti ada narasi-narasi hoax yang perlu kita memang luruskan ini, Bang, di TikTok ini. Gitu loh. Ya, tadi sebelum Batman naik kan saya sempat prolog sebentar tentang musuh bersamanya kita, yaitu para buzzer ini. Yang ini digunakan sebagai senjata di dunia digital untuk mendegradasi beberapa hal atau untuk memframing beberapa hal kan gitu. Nah, Iya. seberapa masif peran mereka di TikTok si para buzzer ini? Ya, inilah yang terjadi, Bang. Sebenarnya fenomena ini sudah terjadi lama ya, bahkan ratusan tahun yang lalu. Dulu namanya propaganda, Bang. Ya, propaganda. Propaganda itu memang dilakukan oleh lawan politiknya. Ya, ketika melihat memang ada lawan ini yang memang dia mengancam, Bang, atau memang mengganggu establish dia, kenyamanan dia dalam berkuasa ya. Pastinya dia akan melakukan itu propaganda. Nah, berangsurnya waktu, berjalannya masa, ya, kita mengalami yang namanya transisi teknologi, transisi zaman ya, dan kita akan menemukan hal-hal seperti ini ya di TikTok ini. Seperti itu, Bang. Dan kita memasuki masa ini, ya masa media sosial, ya seperti TikTok, gitu loh. Dan dia melakukan propaganda di sini dengan fenomena buzzer. Bagaimana cara mengidentifikasi mereka? Nah, itulah, Bang, ya. Cara mengidentifikasi mereka itu sebenarnya sangat mudah ya. Yang disampaikan dia itu tidak substansial, Bang, gitu loh. Tidak substansial. Misalnya terkait dengan politik ya. Politik itu kan sebenarnya dari kata Yunani polis ya, kebijakan ya. Apa yang terjadi, terjadi di sekitar kita, di keluarga kita, lingkungan kita, ya, di sekitaran kita, barulah kita berbicara pada negara. Kalaulah itu yang dibicarakan itu tidak sesuai konteks, itulah dia buzzer. Ya, misalnya rasis, ya, dia menghina, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, seperti itu, Bang. Berarti pertama ciri-cirinya seperti itu, lalu mengidentifikasinya pakai sense kita juga dalam sudut pandang politik. Yang kedua, menurut Batman mereka terorganisir gak? Oh jelas ya, karena memang tidak ada tidak ada sesuatu dalam politik itu tidak ada kemungkinan, dan pasti itu semua direncanakan ya. Itu kata Presiden Amerika dan saya lupa namanya itu, Bang. Ya, dalam politik tidak ada yang kebetulan, semua pasti sudah direncanakan. Bagaimana mungkin ratusan ribuan akun-akun bot itu berbicara dengan narasi yang sama, menghina, menjelekkan ya, untuk menjatuhkan teman-teman atau mengangkat salah satu paslon. Itu, Bang, pasti dan ada anggarannya, baik itu budgeter, non budgeter. Nah, yang tidak bisa dideteksi adalah non budgeter. Gitu, Bang. Ya. Karena kita lihat ya, arusnya mereka atau wave-nya mereka itu memang di momen-momen tertentu, nggak setiap hari juga. Contoh momentum kemarin Pilpres, itu sempat kita lihat begitu derasnya, kadang mereka hadir di typingannya kita atau di live-nya kita. Tapi ada momen juga di mana mereka menghilang, nggak ada satupun lagi gitu. Nah, kalau sekarang udah dimulai belum? Sepertinya belum, anggarannya belum turun ini, Bang. Anggarannya belum turun, tapi dalam waktu dekat ini pasti keluar dia. Baru hanya sebagian saja ya, mungkin
Kalau mungkin kemarin 100%, mungkin sekarang 20%, dan mereka juga harus menjaga ini bang, supaya perbincangannya harus seperti yang mereka inginkan, seperti itu para Iya. pembayar. Ya. Karena kalau dananya udah turun, typingan kita banyak nih. Typingan Pasti. khususnya typingan yang memang hate speech gitu ya. Nah, balik lagi ke Komal TikTok. Batman sendiri keresahan pribadi deh. Pada saat join Komal-Komal TikTok politik ini apa yang paling fundamental? Iya, keresahan saya dalam berpolitik adalah Di Komal TikTok ya, kita bicara di Komal ya, TikTok di nih. Komal TikTok ya. Ketika saya masuk pertama kali ke TikTok itu ada ya kontestan uh, Pilpres waktu itu mengatakan mengarahkan kita ke TikTok. Nah, di situ mulai saya tertrigger. Memang saya sudah ada akun TikTok Oke. waktu itu, Bang. Ya. Dan saya Ya. membuat postingan, tiba-tiba postingan saya meledak dan saya telat juga. Itu, Bang. Baru Oke. pas angket saya baru Oke. masuk ke TikTok. Seperti itu. Hmm. Dan keresahan saya memang ya itu Oke. keresahan saya. Pada saat join live teman-teman di Komal TikTok, keresahannya itu Keresahannya memang atau apa? Atau beradu argumen dengan orang-orang yang memang pertama kita nggak kenal, lalu mereka di balik layar hanya menggunakan mikrofon, sehingga kita nggak tahu backgroundnya atau seperti apa kan? Keresahan seperti apa? Yang pernah dialami sendiri deh. Pengalaman paling tidak mengenakan pada saat Komal TikTok politik. iya, narasi-narasi ya saya kira tidak berdasar, Bang. Ya, narasi-narasi yang dia sampaikan untuk ya artinya kalau Anda sebagai narator kan pasti ada audiens. Ya, pasti ada orang Ya. yang mendengar ya. Ketika informasi-informasi yang memang dia sampaikan tidak berdasar, dan saya kira ini menyesatkan. Mohon maaf ya. Ya. Dan ini perlu Ya. kita bantah, Bang. Hmm. Gitu. Apalagi ini untuk menentukan nasib Indonesia ke depan. Ya, kita ini istimewa, Bang. Kita ini sebagai rakyat ya waktu itu diberikan hak istimewa kita, kemudian ada yang menarasikan hal-hal yang memang tidak substansial atau memang narasi dia tidak berdasar. Nah, itu perlu kita counter. Saya resah di situ, Bang. Oke. Saya pribadi di kontestasi kemarin memang fokus ke countering gitu ya, atas VT-VT yang beredar. Lalu di Komal TikTok juga seperti itu, sampai pada akhirnya kita bisa menyikapi, oh mereka hanya ingin mengganggu secara psikologis sebenarnya. Karena mereka juga nggak mumpuni secara literasi, karena tujuannya memang bukan itu. Tapi dia hanya ingin mendistract apa yang sedang kita bicarakan. Nah, bicara Komal-Komal TikTok ini kan hampir semua orang punya room masing-masing nih Batman ya. Dan dengan audiensnya masing-masing gitu. Pernah nggak kepikiran nih sama teman-teman yang sering Komal TikTok politik ini untuk berkoalisi? Melakukan sebuah komal besar atau dalam artian perkumpulan besar di dalam TikTok ya. Halo? Namanya pernah nggak kepikiran nih sama teman-teman yang udah biasa bikin komal TikTok politik untuk berkoalisi membuat sebuah komal yang lebih besar, dalam artian perkumpulan yang lebih besar, lalu mengklasifikasi orang-orangnya dan golongan-golongannya gitu. Sehingga itu bagian, kalau menurut saya ya, itu menjadi bagian untuk mengidentifikasi background masing-masing. Iya, tentu, Bang ya. Baik itu yang dilaksanakan secara mobilisasi ataupun partisipatif, Bang ya. Dan untuk menyatukan itu pasti kita harus berada dalam visi yang sama, Bang ya, untuk melakukan itu. Betul. Iya. Dan itu pasti dilakukan, dan saya pun melakukan itu, Bang. Tapi untuk menyatukan visi misi yang sama itu kadang-kadang kan tidak mudah ya. Ada ego dan lain-lain, Bang. Setuju. Itu. Setuju. Berarti yang Batman lakukan selama ini masih independen. Masih independen ya. Tapi Bang, itu bisa dilakukan mungkin yang secara mobilisasi, Pak.
Ya karena memang orientasinya dia kan money oriented kan. Kalau kita yang Oke. partisipatif ini modal semangat ya. Iya. Modal semangat dan nanti di tengah-tengahnya Bener, timbulnya ego, Bang. modal yakin nih ya. Modal yakin. Iya, penting yakin. Karena kan beberapa fenomena lah kita lihat kemarin, apalagi setelah pilpres kontestasi itu selesai, banyak beberapa teman-teman yang ingin membuat pergerakan dengan caranya masing-masing. Nah, tapi kalau saya ngelihatnya kayak masih mentah ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Karena ini kan pertemanan kita di TikTok masih semu ya, karena sifatnya dunia online. Beda cerita, kita sudah menggalang pertemanan itu turun ke offline, ke dunia nyatanya. Lalu secara karakteristik kita udah mengenal satu sama lain. Terlepas kita di awal memang pasti digabungkan dengan kesepakatan yang sama dulu, pemahaman yang sama dulu, satu persepsi dulu gitu ya kan, satu visi, satu misi dulu. Itu pun nggak bisa secara instan kan. Ada nggak menurut Batman nih langkah-langkah yang bukan jitu lah, tapi langkah-langkah yang memang ideal bisa dilakukan sama teman-teman yang punya satu visi satu misi ini untuk berkoalisi menjadi lebih besar gitu di dunia TikTok khususnya? Iya, gagasan-gagasan itu tetap ada, Bang ya. Dan itu sudah kita lakukan kemarin, ya Bang ya. Untuk melakukan itu dan memang itu tidak mudah dan perlu waktu ya untuk penjajakan itu, Bang. Karena memang berbeda ketika kita berteman di di media sosial ya dengan kita rata sebagai warga TikTok dan kita bertemu di kopi darat, itu backgroundnya kan terlihat semua background masing-masing itu. Seperti Iya, apa, mati Bang. lampu RF, mati lampu. Ya. Terus. Dan tidak mudah dan memang harus kita lakukan terus-terusan, apalagi kita sebagai golongan orang-orang yang partisipatif, tidak mobilisasi ya. Kalau orang-orang yang mobilisasi, mereka akan sangat mudah untuk menyamakan visi, Bang, karena money oriented. Money oriented, betul, Ya, setuju. dan ada bohirnya, siapa bohirnya? Oh, pasti, pasti. Berarti kalau skala kita nih, skala-skala konten kreator receh, belum ada satu gerakan yang atau satu strategi lah untuk bisa memobilisasi dalam tanda petik, tapi belum ke arah money oriented, memang masih ke arah pemahaman digital dulu deh. Yes, saya kira masih tersel-sel, Bang, perjuangannya kan. Satu satu komunitas itu mungkin tidak diketahui oleh komunitas lain dan saya melihat itu, Bang. Ada juga yang mereka terstruktur ya, seperti yang partisipatif tadi, golongan-golongan yang partisipatif tadi yang bermodalkan semangat. Dan saya lihat, tapi mereka backgroundnya adalah orang-orang yang memang pernah bertemu di darat, ya, dunia nyata, ya. Ya, dari organisasi-organisasi atau NGO-NGO itu, Bang. Betul. Itu akan jauh lebih kuat memang, karena nggak tahu ya, fenomena ini mungkin bisa bertahan selamanya, tapi bisa juga mungkin suatu hari menghilang. Karena kalau kita lihat hari ini kenapa masih bertahan, trafficnya mungkin masih bagus. Karena kalau bicara TikTok kan nggak terlepas dari algoritma, sudah pasti. Nah, sementara hype-hype politik ini kan memang dia perkara, kalau bagi sebagian orang, ini kan cuman perkara 5 tahunan sekali nih. Yang buat sebagian orang itu demokrasi hanya terjadi pada saat pemilihan umum. Tapi bagi orang yang lain, dia terjadi setiap hari. Karena itu adalah kebijakan dari nggak terlepas kebijakannya bersinggungan langsung gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Setuju nggak? Setuju, tapi inilah yang menjadi tugas kita, Bang. Kita melihat bahwa Soekarno itu siapa sih, ya. Kemudian Bung Hatta itu siapa sih, ya. Natsir itu siapa, ya. Dan bahkan Ki Hajar Dewantoro itu siapa? Mereka itu adalah politisi, harus kita akui itu. Dan ketika halo, ya, silakan. Oke. Ya. Dan ketika coba Bang Agam itu tanya anak-anak kecil itu, ya. Silakan. Kamu gede mau jadi apa? Mau jadi dokter, Pak? Mau jadi insinyur?
mau jadi polisi, Ya. tapi tidak ada anak kecil Ya. ini yang mau jadi politisi. Padahal Pak Karno, Pak Hatta, ya mereka yang memerdekakan Republik ini berlatar belakang politisi, dan itu yang akan menjadi concern kita ke depan, Bang. Seperti itu. Oke, itu menarik. Kalau bicara politisi, karena diksi tersebut aja nggak familiar bagi sebagian orang, apalagi ke anak kecil kan begitu. Karena yang terjadi di bangsa Republik Fiksi ini, saya sebut aja RF gitu ya, Republik Fiksi. Pendidikan-pendidikan politik yang diberikan oleh partai-partai yang seharusnya memang tanggung jawab mereka itu tidak terdistribusi secara seksama, apalagi ke seluruh Nusantara, apalagi ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya pada akhirnya paradigmanya bagi sebagian orang politik itu perkara 5 tahunan sekali. Nah, kalau kita bicara Komal TikTok atau TikTok itu sendiri, ada nggak sih strategi khusus selain memang kita berkonten ria gitu ya setiap harinya? Makanya salah satunya saya bikin podcast online secara live kayak gini, tujuannya juga untuk mensosialisasi pelan-pelan. Ada nggak strategi lain yang memang mungkin bisa lebih kena, bisa lebih instan dampaknya gitu? Kalau kita bicara pendidikan politik, Batman. Ya itulah yang perlu kita gali, Bang, ya. Itu yang perlu kita kaji dari dari berbagai latar background tadi ya. Mungkin yang ahli IT, yang kemudian yang ahli komunikasi ya, dan penyampaian informasi itu juga harus kita mintai masukan-masukan dari mereka itu, dan sehingga ya penyampaian kita bisa terkonsep dan bisa secara rapih gitu, Bang, ya, untuk penyampaiannya. Dan tapi saat ini ya gitu. Ya kita sebisa-bisanya, Bang, kalau maksud saya ini. Sebisa-bisanya cara kita untuk menyampaikan, sebisa-bisanya cara kita bersuara agar audiens kita ini menangkap apa yang kita sampaikan. Itu, Bang. Betul, betul. Berarti balik lagi ke personal masing-masing untuk mencari strategi yang tepat untuk audiensnya atau untuk followersnya. Begitu maksudnya? Betul, betul. Dan ini memang kalau ya silakan, Bang. Kalau kita bicara strategi, berarti kan nggak terlepas dari yang namanya langkah-langkah yang diambil nih ya. Kalau yang mau kita targetkan orang umum yang sebenarnya dia apatis gitu terhadap politik, bahkan nggak mau tahu, kira-kira langkah apa yang paling tepat tuh kalau di dunia TikTok sendiri, mau di Komal mau di Viti? Iya, kadang-kadang orang skeptis ketika kita berbicara yang langit-langitan gitu, Bang, ya. Betul, setuju. Yang langit-langitan. Tapi ketika kita berbicara hal yang paling berdasar atau ya yang memang dia alami sehari-hari, dia akan ke-trigger, Bang. Ya. Ketika kita berbicara lapangan pekerjaan, ya. Ketika kita berbicara, ketika kita berbicara, ya dengar, lanjut. Ya, ketika kita berbicara berapa kita harus bayar pajak kendaraan, air dan listrik, mereka akan ke-trigger. Ya. Gitu. Hal yang paling mendasar. Oke. Dan bagi sebagian orang yang apatis dan skeptis tadi, dia kan tanpa sadar, bahkan nggak sadar bahwa hal-hal itu dipengaruhi oleh kebijakan politik, ya kan? Politik, ya. Produk politik. Nah, setelah kita men-trigger mereka, lalu kan action keduanya adalah call to action. Bagaimana cara kita men-trigger mereka untuk mengambil tindakan, entah itu aktif maupun pasif, khususnya di dunia TikTok nih. Kalau kita bicara konteksnya TikTok gitu. Apa sih? Apa mereka hanya cukup memfollow beberapa akun, atau mereka lebih bagusnya memang ikutan berteriak juga menjadi konten? Iya, itu kan passion ya istilahnya, Pak. Karena kalau kita bicara konten kreator hari ini, bentuknya kan bisa beda-beda ya. Kalau kita bicara jadi konten kreator hari ini, ada orang yang memang hanya nge-repost, ada orang yang hanya mengetik menjadi sebuah tulisan, dan seterusnya sampai nge-vlog, kan begitu. Nah, tapi mana yang jauh lebih efektif bagi mereka, menjadi konten kreator kah atau hanya sekedar menjadi followers?
Semuanya penting bang, kalau menurut saya ya. Semuanya Semua penting. memiliki Oke. peran masing-masing ya. Ketika dia menjadi konten kreator, dia menyampaikan itu secara konstruktif ya, bisa diterima oleh para audiens, dan orang-orang yang typing atau yang orang yang berkomentar, dia juga menghidupkan discuss gitu bang di kolom komentar ya. Oke. Dan orang yang membagikan Oke. tadi, orang yang merepost, ya punya pesan masing-masing. Saya kira itu bang. Oke. Oke, harapan nih, kalau kita bicara harapan dari yang terjadi di TikTok ini, kita anggapnya atau melihatnya secara positif lah ya, karena bicara teknologi, bicara platform itu kan tergantung perspektif masing-masing. Ada yang menggunakannya untuk negatif, ada yang menggunakannya untuk positif. Nah, kalau harapan Batman sendiri dari sudut pandang konten kreator lah kita sebut, apa harapan terbesar khususnya untuk di dunia politik ke depannya di platform TikTok ini? Iya, harapan saya supaya orang-orang tidak netral bang ya. Oke, itu menarik. Iya, Silakan. supaya orang-orang tidak netral tapi objektif. Nah, itu Dan yang sulit. meletakkan semuanya secara sama ya, mendudukkan semuanya secara sama, kemudian dia menilai. Nah, barulah dia menentukan visi ke depan. Gitu pak. Iya. Berarti Harapan saya itu harapan terbesar karena kita sudah lihat ya keresahannya adanya di situ. Karena banyak orang yang memang bukan dia nggak objektif, tapi kalau menurut saya dia sedang menyangkal. Dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dia tahu kok kebenarannya. Di depan mata dia kok, di sekeliling dia kok gitu. Beda cerita sama orang-orang yang memang mendapatkan manfaat dari hal-hal tersebut. Itu sah-sah aja karena dia punya kebutuhan di situ, dia punya kepentingan di situ, sehingga pada akhirnya dia juga objektif sebenarnya, tapi objektif versinya dia kan gitu. Ya. Masalah objektivitas ini memang sangat subjektif ya, agak rumit kita menggalangnya. Tapi nggak tahu deh, selama ini berhasil nggak? Atau ada beberapa yang menurut Batman berdampak lah dari VT, dari live ke orang-orang yang tadinya nggak objektif, pada akhirnya bisa jadi objektif. Iya, ya bang. Sekali lagi saya mengatakan memang cara-cara untuk menyangkal orang-orang yang tidak objektif tadi itu dengan menyentuh hal-hal yang memang mendasar, apalagi ya. Tapi berhasil. Sehari-hari. Tapi berhasil. Berhasil. Oke. Ya. Yang membuat dia ada perenungan, bahkan dia kalau dia bernarasi itu berhenti sejenak. Ya, kemudian tidak ada lagi, dia pasti ada perenungan yang mendalam, dan itu nggak instan bang. Memang harus berkali-kali. Oke. Walaupun itu mungkin kita bisa, ya nggak tahu juga, kita harus cek juga datanya. Iya. Berapa persen dampaknya? Oke, itu kan kita bisa pelajari dari data insight ya sebenarnya. Dalam artian gini, Betul. kalau orang yang udah mengenal kita atau udah jadi teman atau udah berteman lah setidaknya di dunia TikTok, kan kita bisa melihat tuh perubahan dia. Pertama dari segi narasi mungkin sudah berubah, atau dari segi sudut pandang udah berubah. Berarti ada. Maksudnya berhasil lah ya, walaupun sedikit banyak. Kan kita tujuannya selain kita berkonten tentang politik ini kan juga ingin sama-sama mengedukasi ke satu sama lain. Kita pun sendiri kan terus belajar ya Batman. Dalam artian kita terus menggali potensi diri dan memang membuka ruang untuk masukan-masukan baru, kan begitu. Nah, bagi orang-orang yang menutup diri dalam artian dia kekeh nih dengan pendiriannya dan pemikirannya, pernah ketemu nggak sama orang-orang seperti itu di komal TikTok politik? Pernah ketemu ya dengan orang-orang yang kekeh dengan pendiriannya. Tapi kan target kita tidak itu, ya bang. Oke. Target kita adalah para audiens, ya, para audiens. Oke. Itu yang jauh lebih besar dampaknya ketimbang person to person. Maksudnya gitu. Itu yang lebih penting bang. Oke. Kalau kita bicara gender nih, tanpa bermaksud mengenderisasi, lebih ke perempuan atau laki-laki yang berkecimpung di TikTok, di komal-komal TikTok politik, dan range umurnya dari berapa ke berapa? Nah,
Kalau kita bicara gender ya itu ya beragam Bang ya. Kita juga belum mendapatkan angka soal itu Bang. Tapi yang saya lihat mayoritas memang laki-laki Bang ya. Kalau perempuan dia kalau perempuan dia banyak juga ya. Tapi dia berkomunitas-komunitas sendiri biasanya. Tapi apa namanya? Kalau range umurnya ya mungkin ini 25 ke atas lah. Oke. Iya. 25 ke atas. Karena memang kalau ya Berarti ini bisa dibilang masih generasi-generasi Gen Z banyak juga sudah berkecimpung di komal-komal politik ya. benar banyak juga Pak. Tapi mereka juga tidak menampakkan diri dia sebagai Gen Z, Pak Agam ya. Oke. Dia tidak mewakili generasinya, tapi dia berdiri secara personal aja. Dia berdiri secara personal dan dia juga takut, masih takut dalam menyampaikan identitasnya Pak. Karena memang politik ini kan kadang-kadang tabu juga di masyarakat Pak. Oke. Iya. Kenapa saya tertarik ngomongin hal itu? Secara demografi kan mereka terbesar hari ini, ya. Dan di komal-komal TikTok politik ini yang hampir beberapa banyak saya masukin itu kan paling banyak mungkin milenial yang berani menunjukkan jati dirinya gitu bahwa kita generasi milenial nih gitu. Tapi kalau yang Gen Z ini sebenarnya mereka kan secara demografi paling besar hari ini. Nah, alangkah sayangnya kan sebenarnya yang mana digadang-gadang itu menjadi generasi emas dan seterusnya, tapi secara aksi konkretnya mereka nggak berani menunjukkan diri atau memang nggak peduli juga atau gimana sampai dia harus menyembunyikan identitasnya. Iya. Ya di umur-umur segitu Bang, sebenarnya mereka sedang mencari jati diri. Oke. Dan sebenarnya tidak bijak juga kita melibatkan usia-usia segitu terjun langsung dalam perpolitikan, dan itu harus dikaji ya oleh orang-orang yang memiliki kewenangan ya. Harus dikaji ulang itu. Kira-kira berapa ambang batas usia yang bisa ikut ya dalam kontestasi perpolitikan Bang. Ya. Saya kira itu. Dan orang-orang usia-usia Gen Z itu juga harus mendapatkan sosialisasi atau enggak cara kita berbicara itu yang memang mengena dengan diri mereka, mungkin dengan cara ya, bisa betul cara betul metodenya iya. Yes, seperti itu dengan Mobile Legend. Makanya ada salah satu kontestan kemarin yang cukup berhasil karena pendekatannya dengan pendekatan game ya, pendekatan musik, bisa juga terselipkan dengan cara stand up komedian seperti itu yang memang orang ya. Berarti approachingnya memang kita harus ngikutin gaya mereka, ya kan, supaya informasi yang ingin kita sampaikan masuk dan mudah dicerna. Ini bukan berarti kita bicara begini mereka harus terjun secara politik praktis gitu ya. Ini kita bicara begini untuk mereka aware, karena saya ingat di umur saya itu juga sangat apatis juga dan nggak peduli kan. Tapi keresahan itu kan pada akhirnya timbul karena demografi besar mereka ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mendulang suara. Benar nggak? Itu fakta di lapangan yang terjadi seperti itu. Benar. Tapi ironisnya mereka sendiri gak ikut terjun atau berkecimpung langsung dalam edukasi politik itu tersebut, sehingga mereka bisa dibilang hanya ditunggangi. Nah, hal-hal begini kan pada akhirnya nanti bisa rancu, khususnya di dunia digital ya. Hal-hal begini bisa rancu, secara demografi mereka dimanfaatkan, tapi secara suara politik dalam bersuara untuk menyuarakan sesuatu, apalagi yang harus disuarakan malah nggak kedengeran gitu loh. Itu kan sebenarnya ironis dan menjadi keresahan kita bersama. Setuju nggak? Ya, setuju. Iya, itu keresahan kita, dan kita juga orang-orang yang memang
berkecimpung ya, atau enggak memang kita ini backgroundnya memang cinta dari politik ini, juga harus memikirkan itu, bagaimana cara kita berbicara dengan anak-anak kita yang fresh grad, ya kan, orang-orang yang baru ngerti politik. Nah, itu juga harus kita sampaikan pelan-pelan. Anda bayangkan baru lulus sekolah, ya, Anda diberikan Ya. beban yang sebesar itu untuk menentukan Indonesia ke depan. Bagaimana Betul. mungkin anak yang baru lulus sekolah bisa tahu ideologi partai, ya kan? Bagaimana Ya. tahu arah bangsa, yang memang permasalahan bangsa ini sangat kompleks, Sangat, sangat. sangat kompleks. Makanya buat bagi sebagian orang kan pada akhirnya ini hanya akan menjadi generasi cemas karena pondasinya memang masih rapuh, bahkan bisa dibilang nggak ada. Padahal kita ingin menitipkan republik fiksi ini ke mereka, katanya nih, katanya ya kan. Mau itu hanya sebuah slogan atau framingan, tapi hal itu kan yang digaung-gaungkan. Tapi pada kenyataannya di dunia digital sendiri, khususnya di komal-komal TikTok politik, mereka itu sangat minim suaranya gitu. Karena hampir semua yang saya temui di komal TikTok, bisa dibilang 99% itu masih didominasi sama milenial dan Gen X. Kita bisa mengidentifikasi dengan mudah kan sebenarnya dari nada suara dan seterusnya, walaupun nggak bisa dipukul rata. Tapi sekali dua kali kalau saya pribadi ketemu itu seneng. Apalagi kalau narasinya bagus gitu, terus pemikirannya juga tajam, itu seneng gitu. Tapi hal itu minim banget masih Batman. Ada nggak tuh Iya. strategi ciamik lah kita sebut untuk menggait mereka secara terjun langsung di politik-politik komal ini? Iya, itu juga yang menjadi apa namanya, dan memang masanya apa ya, masanya mereka itu untuk mencari jati diri, dan Ya, belum belum pas juga mereka umur-umur segitu untuk berbicara, untuk berbicara politik ya. dengar Tapi dengar. kalau situasinya memaksa seperti ini, dan memang kita harus memikirkan cara ciamik ya untuk Ya, memancing ya. mereka untuk memang terjun di dunia-dunia seperti ini. Tapi ya untuk seperti mereka ya harus dikopdar langsung, Bang, baru bisa ketemu kita. Saya kira kalau untuk di apa namanya, di komal-komal, saya belum ketemu caranya, tapi mungkin bisa jadi dengan karaoke ya, dengan cara bisa jadi ya dengan cara penyampaian musik, atau dengan cara stand up komedi, mereka akan ke-trigger, Bang. Dan banyak yang sudah melakukan itu, Bang. Banyak yang sudah melakukan Setuju. itu, seperti Abdur Arsyad Setuju. ya, men-trigger mereka. Setuju. Kalau kita bicara lebih luas, oke, banyak. Ini kan kita konteksnya memang di komal TikTok politik. Nah, kita juga nggak bisa pungkiri, kemarin kita juga diberikan terobosan baru dengan adanya, kita sama-sama 01 nih kebetulan. Jadi kita tahu ada yang namanya ubah bareng, ya, yang memang digagas oleh anaknya Pak Anies dan anaknya Caimin, kan gitu. Nah, mereka ini kan benar-benar bisa dibilang mewakili Gen Z 100% karena memang umur-umurnya mereka gitu. Ya. Dan itu sebuah gelagat yang positif. Tinggal maksud saya gini loh, Batman. Yang nggak tergabung di ubah bareng ataupun tergabung, metode kita untuk mengajak mereka terjun ke komal TikTok politik, tujuannya kan untuk mensosialisasi juga. Karena ya balik lagi, secara traffic, secara algoritma, ini adalah platform yang kuat untuk berbicara tentang itu. Kan begitu? Ya. Itu yang menjadi PR kita bersama sebagai konten kreator dan orang yang sering aktif di komal TikTok politik, untuk membuat metode baru khususnya bagi para Gen Z ini supaya mereka tertarik. Walaupun sesama mereka dulu deh, tapi ada sesuatu yang memang kita berikan yang baru. Nah, bagi saya pribadi belum kebayang juga seperti apa. Mungkin bisa dari kayak karaokean atau apa. Belum kebayang seperti apa. Tapi kalau itu berhasil kita lakukan, ya kan? Kayaknya potensinya jauh lebih besar karena secara demografi mereka gede. Gimana menurut Batman? Iya,
Untuk tagline-nya juga kita harus mengambil dari terminologi-terminologi mereka ya, atau Betul, diksi-diksi yang familiar di telinga mereka, seperti mungkin betul, kongko bareng ya, betul, betul. gadang bareng, mabar bareng, bisa-bisa kita pakai tagline-tagline seperti itu, Bang, Betul. untuk menggait mereka ya, seperti itu. Karena gimana ceritanya kita mau menitipkan sesuatu yang sebesar ini ke mereka, tapi sedari awal mereka nggak turut serta gitu, berpartisipasi secara aktif. Karena nggak bisa kita pungkiri kalau balik lagi ke TikTok, ini platformnya gede banget kok dan punya daya dobrak besar. Ya kita udah lihat lah bagaimana Pak Anies nge-live yang nggak semua kontestan lakukan, dan hasilnya kan masif, nggak bisa dipungkiri gitu. Kalau hal itu mau dimonetize saja mungkin pundi-pundinya nggak kebayang berapa kan gitu. Tapi ini kita sifatnya memang bahu membahu lah, kita bersuakarsa, sama-sama mikirin gimana ya metode yang tepat untuk membuat komal TikTok politik tapi yang didominasi oleh para Gen Z. Itu kayaknya boleh kita pikirin bareng-bareng tuh Batman tuh. Begitu ada satu dua orang yang kita lihat punya potensi, mungkin kita bisa approaching mereka secara visual dulu, entah video call, entah nge-live bareng, sampai nanti kopdar kan begitu. Sisanya biar mereka sendiri yang cari caranya, karena balik lagi terminologi, lalu apa yang lagi hype sekarang kan mereka yang tahu tuh. Yes, ya, Gitu. Kita cuma melihat potensi-potensi dan bibit-bibit ini di TikTok gitu. benar-benar itu harus kita pikirkan dan harus kita lakukan apabila kita ingin visi misi kita tercapai di kemudian hari, Bang. Saya ada beberapa orang gitu ya yang kebetulan pendukung 01 juga, dan dia mewakili Gen Z dan dia punya pemikiran yang bagus dan punya narasi yang kuat gitu. Jadi kita mulai dari orang-orang yang kita kenal dulu, lalu bukan kita arahin lah, tapi kita beri gambaran besarnya bahwa potensi kalian ini besar dan kalian harus mendominasi komal politik TikTok dengan cara kalian kan begitu. Kita nggak usah ikut campur, nggak ada masalah, karena mereka juga mungkin masih gengsian atau segala macam, ya sama lah seperti kita di umur mereka dulu. Nah pada akhirnya dia akan menemukan jalannya dengan orang-orang seumurannya di TikTok. Benar. Karena kalau di konten lain, bukan di konten TikTok ya, mereka mendominasi. Mau itu joget, mau itu ngedance, mau itu nyanyi, kan mereka semua isinya. Mau afiliator, gitu loh. Benar, Pak. Nanti berarti tugas kita masing-masing nih Batman sebagai konten kreator cukup mengidentifikasi orang-orang yang kita kenal dulu. Akhirnya nanti kita pertemukan. Contoh di Batman ada satu kebayang nih ya, di saya ada satu. Kita pertemukan dulu tuh dua orang itu tuh, gitu. Biarin nanti mereka menemukan jalannya sendiri. Kita tukang carinya aja, kita tukang kumpulinnya aja. Apalagi masih satu barisan gitu ya, itu kan jauh lebih enak. Iya, betul, Bang. Ya nanti kita upayakan itu apa yang apa namanya dari tema hari ini, dan itu juga perlu kita pikirkan secara bersama-sama, Bang. Setuju. Saya akan lakukan itu, dan saya akan cari. Kalau di saya udah ada satu orang tuh, kebetulan perempuan, punya narasi kuat, punya karakter yang kuat juga, lalu secara pemikiran juga tajam. Tinggal kita pertemukan orang-orang yang seperti itu di generasinya mereka, dan biarin dia bikin komal sendiri yang memang dengan caranya nanti berkomunikasinya. Kalau kita mau bicara arahnya ke pilkada ke depan nih, gitu. Iya. Oke, Batman, kita sudah di penghujung acara, tinggal closing statement. Makasih juga yang udah nonton, udah tap-tap layar segala macam. Makasih juga Batman atas waktunya, silakan. Iya, saya kira apa yang kita bicarakan tadi itu kita menemukan sebuah
pencerahan baru ya bahwa memang Gen Z ini memang mendominasi sekarang, dan bahkan di pilkada sendiri ya DPT Jakarta ini 50% diisi oleh Gen Z dan milenial. Ya. Nah, Kemudian tantangan-tantangan yang kita hadapi ke depan kalau yang berkaitan dengan Gen Z adalah lapangan kerja. Kita tidak bisa setuju, angkat itu. setuju, 10 setuju. juta Gen Z sekarang masih pengangguran dan tidak tersedia lapangan pekerjaan di sektor formal. Ya, dan dari data sendiri, Setuju. ya, tanpa saya omong kosong, saya mengatakan bahwa hanya 2 juta dari 5 tahun kemarin ya, dari 2019 sampai dengan 2024 tersedia hanya 2 juta lapangan pekerjaan di sektor formal, dan kita harus bicarakan itu ya, dan ini yang akan menjadi concern mereka, Bang. Iya, iya. Bahkan mungkin data itu aja faktualnya bisa jadi 100 juta, bukan 10 juta. Secara faktual ya, gitu. Kalau bicara data yang resmi kan ya dimanis-manisin lah ya. Tapi kalau faktualnya bisa aja 100 juta begitu kita bicara seluruh Nusantara, gitu. Iya, itu 10 juta yang tidak ngapa-ngapain. Yang mereka yang masih kuliah, yang masih dalam sekolah itu kan nggak dihitung, Bang. Betul, betul. Gamblek, ya. Itu nggak apa namanya, nggak kuliah nggak kerja ya, luntang lantung main game, judi online dan seterusnya kan. Iya, iya. Oke Batman, thank you, makasih banyak atas waktunya. Semoga Terima kasih. apapun yang kita bicarakan ini ada faedahnya buat yang dengar. Terima kasih juga buat yang dengar. Yang pasti politik itu asik asal jangan diusik. Ya kak. Bagi orang-orang yang terusik, politik jadi nggak asik. Thank you Batman. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agam Black signing out.